Hai, Assalamualaikum. Salam jumpa dengan Bimbel Jakarta Timur. Kita lanjutkan lagi latihan soal penilaian akhir semester matematika untuk kelas 8. Disimak sampai selesai ya videonya. Kita lanjutkan soal nomor 13. Perhatikan gambar berikut. Luas permukaan prisma tersebut adalah rumus luas permukaan prisma adalah 2 dikali luas bidang alas, kemudian ditambah dengan keliling dari bidang alasnya dikalikan tinggi prisma. Pada bangun tersebut, yang merupakan alas dan tutup dari prismanya berbentuk segitiga siku-siku, dengan panjang sisi siku-sikunya 12 cm dan 5 cm, serta hipotenusanya 13 cm. Sedangkan tinggi prismanya 20 cm. Kita hitung 2 dikali luas segitiga yaitu 2 dikali 1/2 dikali alas segitiganya 12 dan dikali tinggi segitiganya 5. Kemudian ditambah keliling segitiga yaitu 12 ditambah 5 ditambah 13, kemudian dikalikan tinggi prismanya adalah 20. Jadi 2 dikali 1/2 habis sama dengan 1, kemudian 12 dikali 5 adalah 60. Ditambah kelilingnya dijumlahkan jadi 30, kemudian dikali 20. Jadi sama dengan 60 ditambah 600. Jadi luas permukaan prismanya adalah 660 cm persegi. Jawabannya adalah D. Soal nomor 14, volume prisma berikut adalah, dalam gambar terdapat prisma yang mempunyai alas dan tutup berbentuk trapesium siku-siku. Diketahui panjang sisi sejajarnya 8 cm dan 14 cm, dan terdapat sisi miring 10 cm. Jadi kita tentukan terlebih dahulu tinggi dari trapesiumnya menggunakan segitiga siku-siku berikut. Alas dari segitiganya adalah selisih dari sisi sejajar, jadi 14 dikurang 8 yaitu 6. Kemudian sisi siku-sikunya yang lain adalah tinggi trapesium. Jadi kita hitung tinggi trapesiumnya menggunakan Pythagoras yaitu T kuadrat sama dengan 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat. Jadi sama dengan 100 dikurangi 36, hasilnya adalah 64. Kemudian jadi tinggi dari trapesiumnya adalah akar 64 yaitu 8 cm. Kemudian rumus dari volume prisma adalah luas bidang alas dikalikan dengan tinggi prisma. Nah, bidang alasnya adalah trapesium dengan rumus luasnya adalah 1/2 dikali jumlah sisi sejajar, jadi di sini dimisalkan A dan B, kemudian dikali tinggi trapesium, dan terakhir dikalikan lagi dengan tinggi prisma. Jadi sama dengan sisi sejajarnya adalah 8 dan 14 cm, kemudian tinggi trapesiumnya adalah 8 cm. Jadi 1/2 dikali 8 ditambah 14, kemudian dikalikan 8, dan dikali dengan tinggi prismanya adalah 30. Jadi 1/2 dikali 22 dikali 8 dikali 30 adalah 240. Jadi hasil akhirnya adalah 2640 cm kubik. Soal nomor 15. Limas berikut mempunyai alas berbentuk persegi. Luas permukaan limas tersebut adalah, pada limas T, A, B, C, D, sisi alasnya berbentuk persegi dengan panjang 20 cm dan diketahui tinggi limasnya 24 cm. Terlebih dahulu kita hitung tinggi salah satu bidang segitiganya. Jika kita tarik garis tinggi dari titik T ke bidang BC, kemudian garis dari titik pusat limas yang sejajar dengan sisi AB, maka panjangnya adalah 10 cm. Sehingga terbentuk segitiga siku-siku dengan
Sisi siku-sikunya adalah 24 cm dan 10 cm, serta sisi miringnya adalah tinggi dari segitiga. Jadi, tinggi segitiganya bisa kita hitung menggunakan rumus Pythagoras. T kuadrat sama dengan 24 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Sama dengan 576 ditambah 100, yaitu 676. Maka tinggi segitiganya adalah akar dari 676, yaitu 26 cm. Nah, bidang limas terdiri dari bidang alas, yaitu persegi, serta 4 buah bidang segitiga. Karena alasnya berbentuk persegi, maka keempat segitiga tersebut adalah kongruen. Jadi rumus dari luas persegi adalah S dikali S, ditambah 4 dikali luas segitiga adalah 1/2 dikali alas dikali tinggi segitiga. Jadi sama dengan 20 dikali 20, kemudian ditambah 4 dikali 1/2 dikali 20 dikali 26. 20 dikali 20 adalah 400, kemudian ditambah 4 dikali 260. Jadi 4 dikali 260 adalah 1040. Maka luas permukaan dari limasnya adalah 1440 cm persegi. Soal nomor 16 adalah soal statistika. Tinggi badan sekelompok siswa adalah sebagai berikut. Pernyataan yang benar tentang data tersebut adalah, terlebih dahulu kita urutkan datanya dari yang bernilai paling kecil sampai yang paling besar. Kemudian kita uji pilihan A. Jangkauan data adalah 10 cm. Jadi jangkauan adalah data terbesar dikurangi data yang terkecil, yaitu 160 dikurangi 152 didapatkan 8 cm. Jadi pilihan A salah. Pilihan B. Median data adalah 155 cm. Di sini datanya berjumlah 15, maka median adalah data ke-8 yaitu 156 cm. Pilihan B juga salah. Pilihan C, modus data adalah 160 cm. Nah, modus adalah data yang paling sering muncul atau frekuensinya paling besar. Di sini modusnya juga 156 ya, bukan 160. Jadi A, B, dan C salah. Nah, jadi jawabannya adalah D, tetapi bisa juga kita uji terlebih dahulu. Mean atau rata-rata adalah jumlah seluruh data, kemudian dibagi banyaknya data, yaitu 15. Jadi 152 ditambah 153 dan seterusnya sampai ditambah 160 dibagi 15 didapatkan 2337 dibagi 15 dan meannya adalah 155,8 cm. Jadi jawaban D benar. Soal nomor 17. Tabel berikut adalah data nilai ulangan matematika kelas 8. Jika rata-rata nilai ulangan adalah 78,4, maka jumlah siswa yang nilainya di atas rata-rata adalah, nah untuk data berbentuk tabel, maka untuk menentukan rata-ratanya kita kalikan masing-masing nilai dengan frekuensinya. Jadi 60 dikali 4 adalah 240, 70 dikalikan 6, 420. 80 dikali P menjadi 80P, 90 dikali 6, 540, dan 100 dikali 2 adalah 200. Kemudian dijumlahkan. Didapatkan nilainya adalah 1400 ditambah 80P. Kemudian kita bagi dengan jumlah seluruh frekuensinya. 4 ditambah 6 ditambah P ditambah 6 ditambah 2. Jadi 18 ditambah P. Hasil pembagiannya adalah nilai rata-rata, yaitu 78,4. Kita pindahkan 18 ditambah P ke ruas kanan menjadi 78,4
dikali 18 ditambah P. Jadi di ruas kiri, 1400 ditambah 80P tetap, sedangkan di ruas kanan, 78,4 dikalikan dengan 18, hasilnya adalah 1411,2. Kemudian 78,4-nya dikalikan dengan P menjadi 78,4P. Nah, kemudian kita kelompokkan nih yang mempunyai variabel P di ruas kiri dan yang merupakan konstanta atau tidak mempunyai variabel di ruas kanan. Jadi di ruas kirinya 80P dikurangi 78,4P sama dengan 1411,2 dikurangi 1400. Jadi 1,6P sama dengan 11,2. Maka nilai P-nya adalah 7. Jadi di sini frekuensi dari nilai 80 adalah 7. Karena rata-ratanya adalah 78,4, maka yang nilai di atas rata-rata adalah 80, 90, dan 100. Maka jumlahnya adalah P yaitu 7 ditambah 6 ditambah 2 yaitu 15 orang. Soal nomor 18, perhatikan data pada diagram batang berikut. Median data tersebut adalah, perhatikan pada diagram batang, sumbu mendatarnya menunjukkan nilai dan sumbu vertikalnya adalah frekuensi. Kelas yang pertama yaitu nilai 50 mempunyai frekuensi 3, nilai 60 frekuensinya 6, nilai 70 frekuensinya 5, nilai 80 frekuensinya 4, nilai 90 frekuensinya 6, dan nilai 100 frekuensinya 3. Maka jumlah datanya adalah 3 ditambah 6 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 3. Jadi jumlah datanya 27. Jadi merupakan bilangan ganjil. Maka untuk menentukan mediannya, kita gunakan rumus data ke N ditambah 1 per 2. Jadi karena N-nya adalah 27, maka 27 ditambah 1 yaitu 28 dibagi 2, jadi 14. Maka mediannya adalah data ke-14. Nah, di sini data ke-14 kita hitung pada nilai 50 terdapat 3 data. Kemudian nilai 60 ada 6, jadi 3 ditambah 6 yaitu 9. Kemudian ditambah frekuensi berikutnya adalah 5. 9 ditambah 5 adalah 14. Nah, jadi data ke-14 masih di nilai 70. Jadi median dari data tersebut adalah 70. Nomor 19, diagram berikut tentang pekerjaan orang tua siswa di suatu sekolah. Jika jumlah seluruh siswa di sekolah itu adalah 240 orang, maka jumlah siswa yang orang tuanya guru adalah. Data dalam diagram lingkaran tersebut ditunjukkan dalam bentuk derajat. Ingat, dalam satu putaran terdapat 360 derajat. Di sini, untuk data guru belum diketahui besar sudutnya. Jadi kita hitung 360 derajat dikurangi dengan besar sudut yang sudah ada, yaitu 108 derajat ditambah 90 derajat ditambah 72 derajat ditambah 36 derajat. Jadi sama dengan 360 derajat dikurangi 306 derajat, yaitu 54 derajat. Nah, jadi untuk sudut dari guru adalah 54 derajat. Diketahui juga di sini jumlah seluruh siswa, yaitu 240 orang. Karena yang diketahui adalah seluruhnya, maka untuk menghitung jumlah siswa yang orang tuanya sebagai guru adalah 54 derajat per sudut seluruhnya, yaitu 360 derajat, kemudian dikali dengan 240 orang.
Jadi 240 dengan 360 bisa sama-sama kita bagi 120. Jadi 2 dan 3. Jadi 54 bisa kita bagi 3 yaitu 18, kemudian dikalikan 2. Jadi sama dengan 36 orang. Jadi jawabannya adalah A. Soal nomor 20. Rata-rata berat badan 35 siswa adalah 53 kg. Jika rata-rata berat badan siswa laki-laki 56 kg dan rata-rata siswa perempuan adalah 51 kg, maka jumlah siswa perempuan adalah, kita misalkan jumlah seluruh siswa yaitu N gabungan adalah 35 siswa. Sedangkan rata-rata gabungannya adalah 53, kemudian rata-rata siswa laki-laki adalah 56, rata-rata siswa perempuan 51. Nah, kemudian karena yang ditanyakan adalah jumlah siswa perempuan, maka jumlah siswa laki-lakinya yaitu NL, kita misalkan sebagai 35 dikurang NP. Jadi 35-nya adalah jumlah siswa seluruhnya, sedangkan NP adalah jumlah siswa perempuan. Nah, untuk rata-rata gabungan, kita gunakan rumus sebagai berikut. Rata-rata laki-laki dikalikan jumlah siswa laki-laki, ditambah rata-rata perempuan dikali jumlah siswa perempuan, sama dengan rata-rata gabungan dikali dengan jumlah gabungan atau jumlah seluruhnya. Jadi 56 dikali 35 dikurang NP, kemudian ditambah 51 dikali NP, sama dengan 53 dikali 35. 56 dikali 35 adalah 1960, dikurangi 56 dikali NP, ditambah 51 NP, sama dengan 1855. Angka-angka yang tidak mempunyai variabel kita kumpulkan di ruas kiri. 1960 dikurangi 1855. Sedangkan di ruas kanan yang mempunyai variabel NP, yaitu 56 MP dikurangi 51 NP. Jadi 105 sama dengan 5 NP. Jadi NP atau jumlah siswa perempuannya adalah 105 dibagi 5, yaitu 21 orang. Jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 21. Peluang muncul dua angka pada pelemparan 3 keping uang logam bersama-sama adalah, nah, untuk pelemparan 3 keping uang logam, ruang sampelnya adalah angka-angka-angka atau angka-angka gambar, angka gambar angka, gambar angka-angka, angka gambar-gambar, gambar angka gambar, gambar gambar angka, dan yang terakhir gambar gambar-gambar. Nah, yang diminta adalah dua angka. Jadi kejadiannya adalah angka-angka gambar, angka gambar angka, dan gambar angka-angka. Untuk menentukan peluang, rumusnya adalah jumlah kejadian per jumlah ruang sampel. Di sini kejadiannya ada 3, kemudian ruang sampel dari pelemparan 3 keping uang logam adalah 8. Maka peluangnya adalah 3/8. Jawabannya adalah C. Nomor 22. Dua buah dadu bermata 6 homogen dilambungkan bersama-sama. Peluang munculnya mata dadu berjumlah lebih dari 9 adalah, nah, perhatikan untuk pelemparan atau pelambungan dua buah dadu bermata 6, ruang sampelnya adalah sebagai berikut. Jadi, jumlah ruang sampelnya adalah 6 dikali 6 yaitu 36. Nah, kejadian yang diminta adalah mata dadu berjumlah lebih dari 9. Jadi, berjumlah 10, 11, dan yang paling banyak adalah 12. Untuk yang berjumlah 10, kejadiannya adalah 4,6 atau 5,5 atau 6,4.
Sedangkan untuk yang berjumlah 11 adalah 5,6 dan 6,5. Untuk yang berjumlah 12 hanya ada satu, yaitu 6,6. Jadi total kejadiannya adalah 6. Maka peluangnya yaitu jumlah kejadian per jumlah ruang sampel. Jadi 6/36. Jadi bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 6, hasilnya adalah 1/6. Nomor 23, seperangkat kartu BRIS dikocok lalu diambil sebuah kartu. Peluang terambil kartu king merah adalah dalam seperangkat kartu BRIS terdapat 4 macam gambar, yaitu hati, berlian, keriting, dan waru. Kemudian masing-masing terdapat 13 kartu, yaitu Jack, Queen, King, As, dan kartu masing-masing bernomor 2, 3, 4, dan seterusnya sampai 10. Maka ruang sampelnya adalah 4 dikali 13, yaitu 52. Yang ditanyakan adalah peluang terambil kartu King merah. Jadi kejadian dari King merah ada 2. Maka peluangnya adalah jumlah kejadian per ruang sampel yaitu 2/52. Bisa kita sederhanakan menjadi 1/26. Nomor 24, terdapat 2 buah kotak yang berisi bola. Pada bola pertama berisi 6 bola merah dan 4 bola hijau. Pada kotak kedua berisi 5 bola merah dan 3 bola hijau. Jika diambil masing-masing 1 bola dari setiap kotak, peluang terambil keduanya bola hijau adalah, jadi di kotak pertama ada 6 bola merah dan 4 bola hijau, di kotak kedua ada 5 bola merah dan 3 bola hijau. Peluang terambil hijau di kotak pertama dan hijau di kotak kedua adalah, nah pada kotak pertama hijaunya ada 4, seluruh bolanya ada 10. Jadi peluang terambil hijau adalah 4/10. Di kotak kedua hijaunya ada 3, sedangkan seluruh bolanya adalah 8. Jadi peluang terambilnya hijau adalah 3/8. Karena yang diminta adalah hijau dan hijau, jadi di sini ada kata dan, maka masing-masing peluang tersebut dikalikan. Jadi 4 dikali 3 adalah 12, per 10 dikali 8 adalah 80. 12/80 bisa disederhanakan menjadi 3/20. Soal nomor 25. Dari 540 pelamar pekerjaan di suatu perusahaan, peluang lolos tes adalah 0,15. Jumlah pelamar yang tidak lolos adalah, jadi di sini diketahui peluang lolosnya adalah 0,15, sedangkan jumlah pelamarnya 540 orang. Maka jumlah peserta yang lolos adalah peluangnya dikalikan jumlah pelamarnya. 0,15 dikalikan 540 yaitu 81 orang. Nah, jadi di sini kita dapatkan jumlah peserta yang lolos 81 orang. Yang ditanyakan adalah yang tidak lolos. Maka jumlah peserta yang tidak lolos adalah jumlah seluruh pelamar dikurangi jumlah yang lolos. Jadi 540 dikurangi 81 yaitu 459 orang. Jawabannya adalah A. Nah, demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Jangan lupa ya, like dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.